Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan membahas seorang penggagas lagi. Ya, seperti biasanya orang Minang itu memang banyak sekali menjadi seorang yang penggagas atau orang yang pertama kali melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu. Kita sekarang akan bercerita tentang kakek dari sang proklamator, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta itu mempunyai ayah yaitu Syekh Abdul Jamil. Nah, Syekh Abdul Jamil mempunyai seorang ayah juga yang bernama Syekh Abdul Rahman atau Syekh Batu Hampar. Nah, Syekh Batu Hampar ini adalah kakek berarti dari Bung Hatta. Dan beliau adalah seorang penggagas pesantren surau pertama kali. Jadi untuk belajar beliau mendirikan pesantren di daerah Batu Hampar 50 kota. Bagaimana kisah tentang Syekh Batu Hampar ini? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jika ini bermanfaat buat semuanya, mari kita share. Dan pesantren ini adalah sebuah pesantren yang terbaik. Oke bro, ingin tahu kelanjutannya? Kita nggak usah berlama-lama bercerita seperti biasanya ya kan. Ini dia tentang Syekh Abdul Rahman, Syekh Batu Hampar. Syekh Abdul Rahman Batu Hampar dianugerahi ilmu yang dalam, umur yang panjang, dan anugerah kesehatan yang berlimpah. Setelah berpuluh tahun menimba ilmu hingga Mekah, kakek dari Bung Hatta tersebut membina umat hingga berusia 122 tahun dengan sistem pesantren pertama di Minangkabau. Berbagai literatur menulis Abdul Rahman lahir pada tahun 1777 Masehi di Nagari Batu Hampar, Luhak 50 Kota, Sumatera Barat. Ia lahir dari ayah Abdullah gelar Raju Intan dan ibu Tuo Tungga. Abdul Rahman adalah satu-satunya anak yang hidup dari pasangan ini. Karena itu, ia menerima curahan kasih sayang dan tumpuan harapan kedua orang tua. Mansur Malik dalam tulisannya di buku Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat 1981 yang diterbitkan Islamic Center Sumatera Barat menyebut Abdul Rahman sudah berkemauan keras, cerdas, dan cakap sejak berusia kecil. Di usia 15 tahun sekitar tahun 1792, ia minta izin kepada orang tua untuk belajar agama pada Syekh Galogandang di Batu Sangkar. Bertahun-tahun di sana, ia kemudian berangkat berjalan kaki ke Tapak Tuan, Aceh. Di Aceh, Abdul Rahman belajar pada Syekh Abdul Rauf sekitar 8 tahun, sebelum kemudian memutuskan berangkat ke Mekah untuk naik haji. Di Mekah, Abdul Rahman tinggal selama 7 tahun untuk memperdalam pengetahuan agama. Setelah merantau 48 tahun, Syekh Abdul Rahman pulang ke Batu Hampar dalam usia 63 tahun. Sesampai di kampung halaman, ia melihat masyarakat yang telah beragama Islam belum menjalankan tuntunan agama sebagaimana mestinya. Judi dan sabung ayam marak, masjid sepi, tak berjamaah. Syekh Abdul Rahman melakukan pendekatan bertahap. Sikap ramah dan pemurahnya adalah modal meraih simpati masyarakat. Sejak anak-anak, penyambung ayam, hingga petinggi adat ia rangkul untuk meramaikan masjid. Ia kemudian mendirikan surau, mulai mengajar ilmu tilawatil Quran, tuntunan sholat, dan ilmu tauhid. Namanya makin besar, murid datang dari berbagai penjuru, sampai dari Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Rumah penduduk ramai karena diinapi murid-murid Syekh. Karena sudah tak muat di rumah penduduk, di areal sekitar 3 hektar, Syekh Abdul Rahman membangun komplek pemukiman untuk murid-muridnya yang dinamakan Kampung Dagang. Bangunan utama di bagian tengah dikelilingi puluhan surau tempat menginap murid-muridnya. Komplek itu makin lama makin megah saat Syekh Arsyad, anak yang kelak menjadi pelanjut Syekh Abdul Rahman,
mendirikan bangunan utama bergaya Timur Tengah dengan menara. Berhadapan dengan bangunan itu, Syekh Abdurrahman mendirikan masjid untuk beribadah sekaligus mengajar agama. Jumlah murid yang belajar pada Syekh Abdurrahman mencapai 1.000 sampai 2.000 orang. Jumlah tertinggi santri yang belajar di kompleks tersebut terjadi pada masa Syekh Arsyad yang kemudian menggantikan Syekh Abdurrahman, tulis Malik. Santri yang disebut orang Siak tersebut belajar tanpa dipungut biaya. Surau hidup dari sumbangan masyarakat, baik yang anaknya belajar di sana maupun tidak. Guru besar UIN Sarif Hidayatullah Az-Yumardi Azra dalam pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium 3 menulis, sistem yang dibangun Syekh Abdurrahman merupakan surau besar yang benar-benar mirip pesantren. Menurutnya, Surau Batu Hampar mewariskan kekayaan historis keberhasilan sistem pendidikan surau dalam mengembangkan kaum ulama di Minangkabau. Sejauh data sejarah yang ada, Surau Syekh Abdurrahman di Batu Hampar dapat dikatakan merupakan representasi dari sistem pesantren ala Minangkabau. Memang banyak surau lain di Minangkabau pada periode yang sama, tetapi dari segi kelengkapan sarana dan fasilitas, Surau Batu Hampar kelihatannya tetap nomor wahid, tulis Az-Yumardi. Ranji yang dimuat buku riwayat hidup dan perjuangan 20 ulama besar Sumatera Barat menyebut Syekh Abdurrahman mempunyai 10 anak dari 5 istri. Syekh Arsyad pelanjutnya adalah anak kedua dari istri bernama Afifah. Sementara dari istri bernama Sadiah lahir Muhammad Jamil. Ia merupakan ayahanda Muhammad Hatta yang kelak menjadi salah satu proklamator kemerdekaan RI. Baik ayahnya Muhammad Jamil, kakeknya Syekh Abdurrahman maupun pamannya Syekh Arsyad diceritakan oleh Bung Hatta dalam buku biografinya Memoir 1981. Bung Hatta menulis, "Aku tak pernah berjumpa dengan datukku, sebab sebelum aku lahir, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau digantikan oleh anak laki-laki tertua Haji Arsyad sebagai Syekh Batu Hampar." Karena kebesaran kakeknya, menurut Bung Hatta, murid-murid bukan saja datang dari Pulau Sumatera, tetapi juga dari Kalimantan dan Semenanjung Malaka. Beliau bukan saja seorang guru agama yang besar pengaruhnya, tetapi juga seorang ahli tarikat Islam. Ia bercita-cita menjadikan Batu Hampar sebagai benteng pertahanan agama Islam, karena penyerbuan bangsa kulit putih ke Minangkabau sudah mendesak umat Islam ke pinggir, tulis Hatta. Bung Hatta lahir pada tahun 1902. Ia belum ada saat Syekh Abdurrahman berpulang pada 1899. Bung Hatta juga tak mengenal ayahandanya karena M. Jamil yang menikah dengan Ibunda Hatta Saleha asal Bukit Tinggi meninggal saat Bung Hatta berusia 8 bulan. Namun cerita tentang ayahnya dan nama besar kakeknya Syekh Abdurrahman tetap sampai ke telinga Hatta. Bung Hatta mendengarnya dari cerita Syekh Arsyad dan keluarga lainnya saat ia mengunjungi keluarga ayahnya di Batu Hampar. Wafat di usia 122 tahun, Syekh Abdurrahman memang meninggalkan nama besar karena telah mendidik ribuan orang dengan sistem pendidikan surau yang digagasnya. Beberapa di antara murid Syekh kemudian menjadi ulama. Mereka adalah Syekh Salim Batubara, Syekh Ibrahim Kubang, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan meski tak pernah melihatnya, nama Syekh Abdurrahman tetap terbawa ketika sejarah mematri nama Muhammad Hatta cucunya jadi salah seorang proklamator yang memerdekakan negeri ini. Itu dia. Jadi sekarang ini pesantren yang telah didirikan oleh Syekh Batu Hampar ini melalui perjalanan panjang dan umurnya sangat panjang sekali, yaitu 122 tahun. Jadi mungkin karena makanan orang-orang terdahulu ya. Berjalan kaki dari Tapak Tuan itu bukan sesuatu yang pendek sekali atau singkat sekali untuk dilakukan dalam perjalanan. Oke, bro.
Mari kita tiru terus semangat-semangat orang terdahulu kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Munifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.